kita juga mengingatkan pada diri saya dan pada jamaah semuanya, jangan berbangga dengan apa yang sudah kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, tadarus, zikir, ya, infak dan sebagainya. Tapi hendaknya kita berendah diri kepada Allah SWT bahwa yang punya otoritas untuk menerima dan atau tidak menerima semata dari Allah. Oleh karena itu, jangan lupa kita berdoa. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah segala amal kita. Puasa kita, sedekah kita, semua yang kita lakukan, ya. Kita berharap rahmatnya, rahmat Allah yang kita harapkan itu. Satu titik saja dari ibadah kita kalau itu diterima, itu luar biasa. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita lupa, kita membanggakan diri dengan kualitas yang kita rasakan. Ya, kita merasakan bahwa kita sudah berkualitas tanpa kita kemudian bergantung kepada rahmat Allah SWT. Bapak Ibu, yang berikutnya, ya, nama saya itu hanya ada di MC itu ya. Di sana nggak ada nama saya ceramah subuh gitu ya. Karena saya memang hari ini mohon izin berada di mimbar depan sini adalah untuk menggantikan ya, Ustadz utamanya yaitu Bapak Sidik Tono. Sehingga mohon maaf bila Bapak Ibu ada yang kecewa dengan itu gitu ya. Saya Ustadz pengganti. Yang kedua, saya mengambil manfaat dari apa dengan saya berdiri di sini, ya ternyata memang tidak bisa dipungkiri bahwa saya semakin bermutu tuh ya, muka tua itu ya, jadi tidak bisa dipungkiri. Jadi saya kira ini sebagai sebuah pengingat bagi saya bahwa ya rumah masa depan sudah harus dipersiapkan ya, terus kita pondasinya harus kita perkuat, tiangnya harus kita perkuat agar rumah kita di masa depan itu di alam kubur itu menjadi rumah yang kuat. Nah, ini pesan buat bapak-bapak ya. Mengantisipasi ini adalah kita habis makan sahur, subuh, capek, ngantuk ya. Mungkin strategi yang jitu adalah niati dari awal bahwa kita akan ngaji bareng-bareng. Toh kepepetnya nanti ngantuk, mudah-mudahan Allah masih mencatat sebagai ya amal kebaikan ya gitu ya. Jadi niati dari awal. Bapak Ibu yang berbahagia, saya izinkan untuk menyampaikan fenomena paling tidak yang saya menganggap viral gitu ya. Beberapa waktu yang lalu di Bogor seorang ibu kades ya, kepala desa gitu. Masya Allah. Siapa namanya? Aku kenal ya, Mbak Wiwin. Saya sempat koyo kebangetan banget gitu ya. Kalau dengan mengikuti ceritanya kan habis mengikuti kegiatannya bupati itu ya, dikasih bingkisan ya berkat gitu ya. Itu sambil nyincing berkatnya itu ya, dia bahasa sekarangnya nyinyir gitu ya. Ih, geli ini. Jadi kayak mengejek ya bingkisan yang diberikan oleh bupati. Bupati memanggil berkilah, geli itu bukan menghina loh, ya, geli itu ya geli gitu ya. Jadi artinya dari satu sisi ini kita bisa melihat bahwa ada perilaku yang tidak baik ya. Dari kalau kita struktur itu ya, dari seorang bawahan kepada atasan, kades kepada bupati. Nggak enak gitu ya. Bagi si bupatinya nggak enak. Ya, mestinya kan yang diharapkan kan ucapan terima kasih gitu. Tapi justru malah dinyinyiri. Ini pertama. Yang berikutnya beberapa berita yang luar biasa, Masya Allah, dan dulu ya, ini cirinya orang tua kan dulu gitu ya. Dulu nggak ada berita-berita kayak gitu ya, anak membunuh orang tua dan sebagainya. Ada sih yang berkilah dulu karena nggak ada ya, wartawan ya, nggak ada medsos sehingga kejadian tidak terekspos gitu ya, bisa kayak gitu. Tapi rasanya nggak juga ya, rasanya memang ya akhir-akhir ini mungkin semakin dengar dengan hari kiamat gitu ya. Dunia semakin tidak terkendali gitu ya. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Ya ada anak yang tidak beradab gitu, tidak beradab kepada
orang tuanya. Dan itu tidak enak dan siapapun melihat bahwa itu tidak baik. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, bahwa kita sadar betul puasa yang diwajibkan kepada kita dan kepada umat-umat sebelumnya, tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, ya. Mudah-mudahan, semoga ya kita mendapatkan takwa. Ya berbagailah tafsiran tentang takwa, tapi saya kira nggak salah kalau kita sampaikan bahwa takwa ya bagaimana kita menjalin kualitas hubungan kita kepada Allah. Semakin takwa kita semakin baik, maka hubungan kita terhadap Allah semakin baik. Atau sebaliknya lah kalau mau kira, semakin hubungan kita kepada Allah terhadap Allah kepada Allah semakin baik, maka itu adalah salah satu manifestasi, ya, ekspresi, ya, dari ketakwaan kita. Dan itu yang menjadi tujuan dari puasa kita, la'allakum tattaqun, ya. Nah, ada buku yang selama ini saya belajar gitu, saya belajar. Ini buku adalah buku ya Minhajul, ya. Ini bukunya ini ya, Minhajul Muslim, yang diterjemahkan ya dengan panduan hidup seorang muslim, ya. Di sana ada bab yang terkait dengan adab terhadap Allah. Itulah yang ingin saya sampaikan, dan itu pun sebatas yang saya pahami dari buku ini, ya. Sehingga mudah-mudahan yang nanti akan saya sampaikan mengingatkan saya, dan alhamdulillah kalau kemudian Bapak Ibu juga tersentuh dengan ayat yang ada di sini yang insya Allah akan saya bacakan. Ya. Bapak Ibu, surat Al-A'raf 156, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Punyaku Allah ya, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Kelemah lembutannya, kasih sayangnya, perhatian Allah terhadap kita, itu ya, itu sangat luar biasa. Ini harus kita akui, ya, harus kita akui. Dan dari situ maka mestinya apa yang seharusnya kita lakukan, adab yang kita lakukan, perilaku yang kita lakukan adalah mari kita ini merendahkan diri kita serendah-rendahnya terhadap Allah SWT, yang kemudian harapannya kita menjadi dekat kepada Allah, dan kemudian kita akan dirahmati, akan ditambah kasih sayang Allah kepada kita, ya, yang kita peroleh itu. Ini yang kita harapkan. Sehingga mestinya tidak ada perilaku seorang muslim yang putus asa terhadap apa yang dirasakan, ya. Karena apa yang lepas dari kita, apa yang kita tidak merasakannya, itu Allah memilikinya. Tinggal bagaimana kita ya, ngerayu itu ya, bahasa dunianya, bahasa buminya ya, kita ngerayu Allah gitu. Kita ngerayu Allah, mbok yao gitu, Gus, ya kira-kira seperti itu ya. Tambahilah. Allah senang dengan itu. Ya. Ayat yang suka diplesetkan, tapi karena ini bahasa Arab ya, suka diartikan dengan bahasa Indonesia menjadi jelek gitu ya. Tapi ini bahasa Arab itu. Yang ada di surat Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tai'asu mir rauhillah. Ya. Ya. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga tidak ada kamu seorang muslim, dia mentok, tidak ada jalan, ya, akhirnya bunuh diri, misalkan. Ini sama sekali bukan adab, bukan perilaku seorang muslim, bukan adab yang baik terhadap Allah SWT. Dan ayat-ayat yang semacam ini banyak banget. Sehingga mudah-mudahan ini mengingatkan kita bahwa itulah Allah yang Maha Kasih Sayang. Sehingga
kita harusnya memanfaatkan dalam tanda petik kasih sayang Allah ini dengan selalu kita berdoa, bermunajat, dan seterusnya dan sebagainya. Pertama, ya. Yang kedua, di sisi lain, ya, kalau kita harus berhadap kepada orang tua kita, berperilaku baik, kan kita harus diingatkan, kita harus mengingat apa yang telah orang tua berikan kepada kita. Kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan sebagainya, sehingga kita menjadi wajar seharusnya beradab yang baik, berperilaku yang baik terhadap orang tua kita. Oleh karena itu, kita dengan ilmu yang harus kita cari, nah nih, intinya ibadah kan harus berawal dari ilmu. Kalau tidak ada ilmunya menjadi nggak karuan gitu ya ibadahnya. Ya, kita harus cari, kita harus bisa dimengerti, harus bisa mengerti, mendapatkan informasi. Ya, sosok ya kalau menggunakan bahasa buminya ya, sosok Allah itu seperti apa? Ya, kita punya kajian setiap maghrib ya oleh dari Pak Nur Hadi Darussalam sifat-sifat Allah ini. Itu profil Gusti Allah, ya. Sosok Allah itu seperti apa? Harus kita paksa memahami itu sehingga kemudian kita akan bisa berperilaku dengan baik. Ya. Yang kedua yang harus kita sadari bahwa di satu sisi tadi ya saya sayang, tapi Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa malahum min dunihi miwal, ya. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya. Surat yang pendek potongan ayat yang pendek ada di surat Al-Buruj, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna batsya rabbika lasyadid. Ini kalau ya, santri Iqra ya, inna batsya ini tok ya, kol-kolah ini. Baju di toko ya, batak gitu ya. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras. Azab Rabbmu benar-benar keras. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa di surat Al-Imran. Nah, ini menuntut kita, ditulis di sini ya. Yang intinya kira-kira mudah-mudahan saya nggak salah. Seorang muslim harus memandang Allah ketika ia berbuat maksiat atau keluar dari ketaatan kepadanya. Bahwa seakan-akan ancamannya telah sampai kepadanya. Azabnya seakan telah turun dan balasannya telah tiba di sekitarnya. Jadi berkali kemarin disampaikan ya, ada kultum yang entah gimana saya dengar itu ya. Ya di sini juga saya kira itu. Bahwa kesusahan, keburukan yang kita rasakan adalah ya, akibat dari tangan kita sendiri. Ini yang harusnya kita tanamkan ya. Nih, mari kita mengingatkan diri kita masing-masing, kita tanamkan bahwa kalau Anda berbuat maksiat, yakinlah ya, kalau Allah akan membalas. Ini yang kadang-kadang ya mungkin bagi saya ya, saya kadang-kadang kemudian bermaksiat itu karena rasa ini hilang. Ya, rasa ini hilang. Bahwa kita menganggap sepele, paling-paling juga Allah memaafkan gitu ya. Itu yang kita sering seperti itu. Keimanan kita tentang bahwa adab Allah itu besar dan itu akan diberikan kepada kita, itu yang kadang-kadang lupa. Yang kadang-kadang lupa. Di satu sisi Allah berfirman di surat As-Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, wa dzalikum dhannukumul ladzi donantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kita suka berprasangka jelek kepada Allah. Su'udun. Allah tidak akan membalas maksiat kita. Paling-paling juga Allah cuma BHP aja ya. Katanya janji kalau sholat duha gitu ya, rizki mau ini, kalau kita puasa, dosa mau diampuni, dan seterusnya dan sebagainya. Allah, paling-paling cuma di Quran saja, itu kenyataannya juga enggak. Ini yang harus kita
benahi. Ya, kita harus berhusnudzon kepada Allah, harus berprasangka baik terhadap Allah, bahwa pada saat kita berbuat maksiat, maka ada balasan, siksaan, azab yang ya dijanjikan Allah, dan itu akan terjadi. Kalau toh tidak di dunia, tidak akan mungkin lolos di akhir. Itu soal iman. Soal iman. Di satu sisi, ya, fadilah-fadilah yang sering kita dengarkan bahwa akan ini, akan itu, akan ini, dan sebagainya, yakinlah bahwa itu adalah janji Allah. Allah tidak pernah akan ingkar janji. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kita akan. Itulah kira-kira adab yang harus kita didik hati kita. Saya ngomong ini nyaman gitu, mungkin karena suasana Ramadan. Nanti begitu di luar Ramadan, setan sudah berkeliaran lagi, ini nggak kerasa ngomong kayak gini. Tapi pada saat Ramadan, saat yang baik, ya, golden time katanya, ya kemarin ya, waktu emas ini kita manfaatkan. Kita sentil hati kita kritik hati kita kritisi hati kita. Mumpung kita lagi dekat-dekatnya pada Allah. Siapa tahu, kita berharap dengan kita berlatih untuk muhasabah selama Ramadan ini, kemudian pasca Ramadan akan adalah bekasnya. Ya, bekasnya akan ada. Itu yang kita harapkan. Jamaah yang berbahagia, kalau 30 menit ya, terlalu lama masih ya, jadi mungkin ya ada sisa masih sebetulnya, tapi cukup ini saja yang saya sampaikan, sehingga dua bekal ini, rahmat Allah luar biasa, maka marilah kita mendekat kepada Allah, mendekat dengan doa, dengan zikir dan sebagainya. Kita minta rahmat Allah. Ya, itu yang pertama. Jangan kita lari dari itu yang pertama. Yang kedua, kita paksa bahwa ya kita harus berhusnudzon dengan Allah. Ya, Allah tidak ingkar janji, balasan kebaikan akan diberikan betul, balasan azab akan diberikan juga. Ya, jadi kita jangan main-main ya. Marilah kita beradab kepada Allah ya seperti ini. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya semata dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesan saya kepada diri saya dan Bapak Ibu, marilah kita jaga puasa kita. Jangan sampai hanya mendapatkan haus dan dahaga, gitu. Kembali saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.